Dan yang ini sumpah ke masjid pakai jersey kah? Ini jersey gak sih? Oh my god, emang boleh? Maksudnya kayak sopan gak sih? Oke guys, kembali video reaction aku sore hari ini. Apa kabar teman-teman rumah? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Sorry banget guys, aku jarang upload video ke YouTube lagi karena yang kalian tahu, Indonesia baru saja mengadakan pemilihan presiden, calon presiden dan juga anggota DPR. Jadi aku sedikit sibuk dan baru kali ini aku bisa bikin video lagi di channel aku. Anyway, di video kali ini aku mau ngelanjutin reaction video yang ini yang ngebahas tentang culture shock yang dialami oleh mahasiswa Indonesia ketika kuliah di Malaysia. Oh, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat videonya sekarang. Tapi buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Oke, sekarang kita play videonya. Culture shock mahasiswa Indonesia yang kuliah di Malaysia. Oke, yang pertama adalah kalau di sini kalau kita kuliah itu nggak ada gelarnya S1 dan S2, bener kan? Betul. Ya, kalau kita kan banyak gelarnya, misalkan kalau kita kelulusan S1, SIKOM atau enggak SPD, MPD. Yang kedua, kuliahnya padat. Iya, padat banget. Kita tuh dari jam 8 sampai dengan jam 6 sore. Tapi yang paling menyenangkan adalah kuliahnya di sini cuman 4 sampai 5 hari, tapi nanti sisanya tuh libur. Dan di sini tuh tahu nggak sih apa? Banyak banget libur nasional. Dan yang ketiga, Mahasiswa di sini suka banget makan ayam. Di sini tuh kalau makan di mana-mana itu pasti ayam. Banyak banget sampai dibumbuin berbagai macam bumbu, ya kan? Tapi awal-awal bener loh guys. Ini kita udah hampir 2 bulan ya di sini ya. Kultur shock parah. Dan keempat, di sini tuh tau gak sih kalau KTM-nya mereka atau kartu tanda mahasiswa itu bisa jadi bank guys. Jadi mereka mau bayar makan, mereka mau bayar parkir ataupun mau ngambil duit tuh bisa dari KTM-nya mereka dan KTP juga. Bener kan? Dan yang kelima, kuliah boleh pakai jersey. Waduh, padahal kalau di Indonesia kan itu baju olahraga ya, kaos olahraga. Itu kadang nggak sopan ya, tapi di sini boleh guys. Yang penting itu berkerah sebenarnya. Kalau di Indonesia itu bisa kita di sliding sama dosen ya. Dan di sini tuh kayak setiap hari tuh mereka pakai celana training. Dan yang terakhir adalah guys, kalau kita jadi mahasiswa, kalau ketemu mahasiswi, kita tidak boleh bersalaman, tidak boleh sentuhan. Ya, karena di sini menjunjung banget tentang muhrim guys. Jadi kita nggak boleh sentuhan kalau di sini. Kalau kita mau salaman pun harus kayak iya, betul banget. Tapi kalau udah pacaran, culture shock mahasiswa ini. Gue kaget nih. Pertama tadi di sini kalau di sana gitu kalau udah lulus gak ada gelar sarjananya kan. Jadi nama kalian meskipun kalian udah lulus dari universitas tetap utuh seperti itu. Soalnya kalau di sini misalkan aku lulusan keperawatan ya, aku lulus sebagai sarjana keperawatan. Nama aku jadi Adam Pratama Putra Eskep. Biasanya kalau kita sudah menyelesaikan suatu pendidikan di tingkatan university, kalau di Indonesia belakangnya pasti nanti kita dapat gelar gitu guys. Jujur culture shock banget pas tadi pertama dengar. Kemudian tadi kuliahnya padat gitu ya, dari jam 8 sampai jam 6 sore. Gila, itu lama banget. Karena for your information, di Indonesia khususnya di tempat aku waktu kuliah dulu, aku cuman kuliah dari jam 8 biasanya sampai jam 10 itu udah selesai. Kemudian kalau misalkan ada jadwal lagi nanti lanjut jam 1 sampai jam setengah 3. Jadi sehari itu paling cuma 5 jam, 4 jam gitu. Sisanya kita belajar di rumah. Culture shock mahasiswa Indonesia yang kuliah di Malaysia. Oke, yang pertama di sini kita culture shock banget adalah tentang toiletnya. Toilet jongkok. Itu kenapa? Gak ada airnya. Iya. Jadi kayak kalau kita itu langsung kayak plung, jatuh nggak tahu kemana. Pas udah disiram baru keluar airnya, ya kan? Warna itu keras banget lagi airnya. Yang kedua, nah kalau kita nyiram di toiletnya itu pakai selang, ya enggak? Selang buat siram tanaman itu kan. Tapi kalau di Indonesia itu biasanya di toilet itu ada bak sama gayung. Kalau di sini cuma selang doang, guys. Aduh, Malaysia panas banget kan. Itu maksudnya di klosetnya biasanya kalau di Indo ya, di kloset itu biasanya ada air tuh. Jadi nanti si kita tuh nyemplung dulu ke air baru kita nanti siram. Di Malaysia emang kosong kah? Jadi kayak langsung hilang aja. Kaget gua. Guys, kan? Aduh, Malaysia panas banget guys. Oke, jadi ini aku mau pergi Jumatan di pusat Islam di kampus aku guys. Suhunya di sini kata di Google 32, tapi rasanya seperti 40 derajat guys. Pusat Islam dengan asramaku tuh jauh banget guys. Oh ya, BTW pusat Islam tuh masjid. Bentar. Ya guys. Ya, dan ini sumpah ke
ke masjid pakai jersey kah? Ini jersey gak sih? Oh my god, emang boleh? Maksudnya kayak sopan gak sih? Sopan gak sih? Ya guys ya. Dan yang unik Jumatan di sini nih guys, kita disediain minuman untuk menyembuhkan dahaga dari panasnya sinar matahari di sini guys. Dan tahu nggak sih guys, masjid di sini sangat mendukung cuaca panas. Sumpah ini aku shock dikit lah guys ya, nggak apa-apa ya, maaf ya. Karena di sini baru aku lihat masjid sebanyak ini kipas anginnya guys. Jadi di setiap tiang ada tertempel 4 kipas angin. Lanjut lagi di depan ada 2 AC, di belakang ada kipas angin banyak banget. Ditambah lagi kipas angin berdiri depan jamaah yang lagi sholat. Aku hitung-hitung nggak bisa guys, banyak banget. Ditambah kipas angin 4 di depan imam guys. Dan ada 1 kipas angin yang bikin aku salpo kayak itu ini. Kipas angin baling-baling helikopter, gede banget ini. Jadi benar-benar berikan kesan kenyamanan dan memberikan rasa sejuk para jamaah yang lagi sholat guys. Dan ini aku udah pulang guys, selalu pakai payung ya kalau kemana-mana, sumpah ini panas banget. Oh jadi emang sepanas itu kah Malaysia? Gue lihat masjid sebegitu banyak kipasnya, berarti panas banget kah? Soalnya kalau di tempat aku tuh masjid tuh kayak paling kipasnya 10, 6 gitu. Itu pun ditaruh dengan bener-bener ada jarak yang begitu jauh. Enggak satu tiang tuh penuh, enggak. Jadi satu tiang satu kipas, satu tiang satu kipas gitu. Tapi aku rasa ya kayaknya suhu di Indo dan di Malai gak terlalu beda jauh deh kayaknya. Tapi mungkin udah kebiasaan mereka pakai kipas gitu ya. Mana sumpah ini panas banget. Perbedaan ketika makan di tempat makan Malaysia dengan Indonesia. Kira-kira apa aja ya? Nah, untuk tempat makan di Malaysia itu macam nih guys. Jadi terbuka gini dan bisa diambil sepuasnya untuk lauk-lauknya gitu. Nah, untuk di Indonesia itu memang agak sama ya guys ya, tapi ada perbedaan sedikit ini di etalasenya. Jadi kayak macam ada kotak gitu untuk taruh makanannya kayak gitu. Dan ini kita tidak boleh ambil sendiri karena ini bakalan diambil oleh ibu yang punya kedai guys. Ada sih yang ambil sendiri, yaitu nasi padang. Nah, ada satu hal yang bikin aku shock banget di Malaysia. Ketika kita udah ambil makanan, itu pas kita lagi makan, itu makanannya bakalan dicatat kayak gini nih, diambil berapa harga dari lauk-lauk yang udah kita ambil ataupun nasi yang kita ambil. Jadi di sana ditotalin berapa harga satu makanan yang kita makan. Berbeda banget dengan di Indonesia. Ketika kita udah makan semuanya, baru nanti kita ingat lauk apa yang kita ambil, dan itu baru kita bayar di mbak-mbak yang di sini nih, yang cewek di sini yang punya kedai ataupun cowok yang punya kedai kayak gitu guys. Dan ada satu hal lagi, untuk makanan di Indonesia itu banyak banget variannya, baik itu sayurannya maupun lauk-lauknya guys. Tapi untuk di Malaysia aku sangat sering menjumpai sayurannya cuman kol, dan untuk lauknya lebih banyak dominan ayam. Dan itu dia perbedaan makan di kedai Malaysia dengan di kedai Indonesia. Kira-kira apa lagi ya? Jangan pernah ngomong bahasa Indonesia ini kalau kalian lagi ngobrol sama orang Malaysia. Hati-hati, bisa salah paham. Yang pertama, ih anjir apaan tuh? Wow, anjay bagus banget. Astagfirullahaladzim, awak cakep apa kasarnya? Maksud kami bukan anjing ya teman-teman, bukan kasar. Itu kayak lebih ke kata gaul anak-anak muda. Kayak mengungkapkan sebuah rasanya kayak anjir, anjay gitu kan. Kayak kata gaul anak-anak muda gitu loh. Kata-kata yang memang plesetan jadi anjing, tapi itu bukan kasar, nggak kasar ya. Dan yang kedua, udah kita aja duluan pulang, bodoh amat lah kalau dia marah. Apa? Kok cakap saya bodoh? Bodoh amat tuh bukan bodoh banget ya guys ya. Bodoh amat itu lebih ke kata tidak peduli. Macam kayak nggak peduli lah dia mau marah, kayak nggak peduli lah kalau dia mau gini kayak gitu. Kayak nggak peduli intinya. Yang ketiga, ih lihat kucing nih, lucu banget. Hah? Lucu? Mana ada kucing lucu? Lucu tuh bukan funny ya guys ya, bukan kayak harus ketawa kayak oh ini terjadi kejadian lucu gitu, bukan. Lucu tuh lebih kayak ke imut, gemoy, terus lebih ke comel lah, comel. Nah itu kalau di Indonesia tuh namanya lucu. Oke, itu tadi bahasa Indonesia yang harus hati-hati ngomong kalau sama orang Malaysia. Nah, relate banget nih soal kata anjir ya. Memang banyak dulu aku juga sering bilang anjir keren banget nih, wah iki anjir sumpah ini keren banget. Jujur itu bukan anjing artinya, tapi memang plesetan dari kayak arah sana. Tapi biasanya anak muda Indonesia ngobrol kata anjir tuh kayak semacam tergantung konteks. Kalau misalnya ada yang keren terus kita bilang anjir keren banget, itu berarti pujian. Tapi kalau misalkan kita dipukul sama teman terus anjir sakit, itu berarti kita marah. Jadi anjir tuh tergantung konteks, tapi pada hakikatnya tuh memang bukan kita ngomong anjing ya, sorry banget, gak ada maksud ke sana. Tapi aku gak membenarkan kata anjir itu bener sih, itu tetap salah karena
dianggap tidak sopan gitu. Tapi aku di sini beserta influencer ini sedikit meluruskan bahwa anjir itu sama sekali artinya bukan anjing. Bahasa Indonesia yang beda arti di Malaysia part 2. Ini 2. Oke, dan dewan di sini artinya kalau kita kan dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan itu kan kayak pejabat ya. Kalau di sini apa? Dewan tuh artinya gedung. Gedung artinya tempat. Iya, gedung gede gitu itu dewan kalau di sini, guys. Ada dewan makan, terus ada Dewan ramai-ramai. Terus dewan Dewan 19. map. Iya, dewa itu ya. Dewa itu. Oke, selanjutnya yaitu aduh pusing. Tapi beda arti di sini. Kalau pusing tuh di sini jalan. Jalan muter-muter. Nah, kalau kita bilang pusing di sini apa? Pening. Selanjutnya yaitu Pusing-pusing berarti berhasil. muter-muter ya? Kalau di sini apa? Kalau di sini tuh berhasil kita nyebutnya berjaya. Berjaya. Selamat berjaya. Semoga berjaya. Iya, Artinya bener. semoga berhasil. Iya. Dan di Indonesia itu kan ada bioskop tuh. Nah, kalau di sini adalah wayang. Dan kata selanjutnya yaitu adalah kamar. Tapi kalau di sini bilik. Dan yang paling kita shock di sini tuh kalau kita biasanya kan di Indonesia tuh, Bang, di sini kamar mandi mana ya? Toilet di mana ya? Diketawain. Diketawain. Sumpah? Karena kita ngomong Iya, kamar. kamar. Nah, jadi kalau di sini orang ngomongnya tandas. Ngerti. Cuman di Paham. Malaysia pas lagi kuliah malah disuruh makan, guys. Sumpah ini aku culture shock banget. Karena di sini sebelum belajar ataupun pas masih belajar kita malah disuruh pergi sarapan, guys, ataupun pergi Sumpah? makan. Mungkin dosennya ngerti banget ya kalau kita lagi nggak fokus ataupun ngantuk ataupun kelaparan gitu. Makanya disuruh pergi makan. Nah, dan sekarang kita mau pergi ke kantin kebanggaan kita yaitu Uptown. Karena aku mau cobain roti China untuk pertama kalinya. Katanya nih enak, guys. Kata temanku ini roti khas India tapi yang buat orang Malaysia. Lihat antriannya, guys, panjang banget. Mana kita harus nunggu bapaknya buat lagi. Tapi macam sedap lah. Dan aku pesan yang ada telurnya. Tara, ini dia penampakan roti canai dengan kari rempah-rempah pilihan. Sebelum makan aja vibes-nya tuh kayak India banget, India guys. banget. Dan kita coba. Wah, ini enak banget, guys. Itu manis Rotinya apa tebal dengan rasa asin sih? telur dan juga karinya nendang. Oh iya, guys, jadi di Malaysia ini banyak banget makanan yang berkari ataupun manis. Nah, kalau mau cari yang pedas tuh kayak jarang banget ada di sini, guys. Oke, lanjut karena ini kita udah kenyang di kantin dan sekarang kita mau balik ke kelas untuk belajar, guys. Intinya perut berisi, kepala pun juga akan Lanjut berisi, lagi guys. kuliah. Suka duka jadi student. Jujur Li ya, kalau di Indonesia bahkan kita mau makan misalkan bawa makanan ke kelas aja itu bener-bener dilarang banget, nggak boleh. Pokoknya waktunya belajar kalian harus belajar, waktunya makan kalian makan gitu. Kayak gitu sih biasanya, nggak ada istilah lagi belajar terus kalian lapar keluar makan dulu, nggak ada kalau di sini. Karena mungkin setiap peraturan di setiap negara berbeda ya, kita harus menghargai gitu. Suka duka jadi student exchange di Malaysia. Hai guys, jadi aku mau cerita nih. Jadi sekarang aku lagi pertukaran pelajar di UiTM Perak Sri Iskandar. Tahu nggak sih banyak banget suka dan duka yang aku alami selama aku belajar di sini. Mungkin lebih ke sukanya dulu ya, yaitu banyak teman-teman yang sangat ramah dan baik-baik banget. Ditambah dosennya seperti keluarga. Terus banyak banget hal-hal baru yang kita pelajari. Nah, untuk dukanya mungkin lebih banyak ya. Yaitu di sini apa-apa mahal guys. Terus banyak banget culture shock yang harus kita sesuaikan. Dan duka yang paling berat adalah jurusanku beda dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia aku ambil ilmu komunikasi, di sini aku dapat graphic design guys. Bener-bener semua harus dimulai dari nol. Tapi kok bisa menyesuaikan sama mereka ya kak? Iya, karena dari SMA aku suka dengan hal yang baru. Oke guys, hari ini kita mau pergi sukan. Sukan itu apa man? Apa nih? Apa nih judulnya? Pertama kali olahraga sukan di Malaysia. Ada game apa sih? Ada game saling jambak. Pergi sukan. Sukan itu apa man? Itu sport. Olahraga ya guys, ya olahraga sport. Kita lihat keseruannya ya, let's go. Ini kita olahraga, tapi siang-siang emang the best sih orang-orang sini nih. Kayaknya aku nggak bakalan ikut olahraga deh, soalnya ini siang panas banget. Panasnya nusuk-nusuk lagi, aduh. Nah kita bakalan sukan di sana guys. Gila olahraga tengah hari Lihat dong. guys, rame ini, wow. Ada Miss and Friend. Kali ini tema kita dinosaur dan kita udah ada maskotnya. Tuh. Coba mangap. Emang nggak panas ya? Kita ngapain, Sal? Ini Liga Sport deh hari ini. Ah, Liga Sport. Iskandar Perak Malaysia. Wah, Kita oke. berentak mantap. Orang. Oke, gaskan. Ini masih muda. Kita mau sukan kayak gini. Ya, ayo, ayo, ayo. Orang banget tuh. Wah.
Gimana nih? Oh ini saling jambak rambut. Ini mah bukan permainan label, ini mah permainan saling jambak ini. Jambak rambut. Sumpah saling jambak rambut. Kasihan banget itu berpasang-pasangan, itu sendiri guys. Kasihan. Walaupun kita tidak main, tapi kita tetap menang. Kita nomor 1. Oke, kaget aku ada permainan seperti itu ya. Kayak naik ke temennya terus kita saling jambak. Ini bukan lebih ke olahraga ya, tapi ke games gitu ya. Mungkin lebih ke kayak cuman buat have fun doang gitu. Tapi jujur ada beberapa culture shock yang aku alami. Culture shock banget bahkan. Tadi pertama kalau kita keluar dari university kita gak dapat gelar gitu. Terus bagaimana ya kalau misalkan orang Indonesia yang kuliah di Malaysia seperti ini pulangnya mereka bawa gelar atau enggak ya? Benar sih, kita sebagai warga Indonesia bakal kaget. Tapi ya namanya juga budaya. Budaya di setiap negara pasti berbeda-beda. Justru karena hal ini Asia Tenggara tuh menjadi keren, menjadi unik karena ada perbedaan budaya antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Kalau kita sama, rasanya bakal jenuh banget gak sih? Ke Indonesia gini, ke Malaysia gini, pasti orang luar Asia Tenggara bakal kayak ya udah gak usah ke negara lain, orang semuanya sama. Nah, karena berbeda ini justru menjadi lebih bagus. Kita harus tetap menghargai dan tentunya kita harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai yang berlaku di sana. Misalkan kita berkunjung ke negara Malaysia, kita harus taat pada aturan-aturan yang ada di sana. Kita harus menghormati, menghargai. Pun sebaliknya jika ada orang Malaysia yang ke Indonesia, kalian harus seperti itu juga. Video ini aku harap menjadi informasi dan juga pengetahuan buat kita semua, tentunya buat teman-teman yang belum pernah datang ke Malaysia. Mungkin nanti kalau udah datang ke Malaysia kita gak terlalu kaget gitu ya mendengar beberapa culture shock yang dialami. Karena kita udah nonton video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe jika suka video aku. So, saya Adam PRP, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.